Hujan deras mengguyur kota Tangerang selama sehari semalam. Derasnya hujan membawa petaka bagi warga, namun di balik itu terselip kisah perjuangan luar biasa seorang penjual keliling buah dingin bernama Joko. Bagaimana ia menghadapi banjir sambil tetap gigih menjajakan dagangannya? Mari kita simak cerita yang penuh haru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Jangan lupa juga membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita. Amin. Di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota Tangerang, suara hujan terdengar begitu deras menghantam atap seng yang sudah tua dan penuh tambalan. Hujan sejak semalam tak kunjung reda, membuat genangan air mulai naik dan merendam halaman kontrakan. Joko, seorang penjual buah keliling, duduk termenung di atas kursi kayu yang sudah lapuk, menatap ke arah gerobaknya yang terparkir di sudut ruangan. Ia menghela napas panjang, memikirkan nasibnya hari ini. Hujan terus begini, apa daganganku bisa laku? Gumamnya sambil melirik tumpukan buah yang sudah disusun rapi. Jeruk, apel, mangga, dan pisang segar yang dibelinya dari pasar kemarin seolah memandangnya balik, menanti nasib mereka. Dari dalam kamar kecil kontrakan, suara anak-anaknya yang sedang bermain terdengar samar-samar, membawa rasa haru di hati Joko. "Pak, kapan hujan reda? Aku mau main di luar," tanya anaknya yang paling kecil, Fikri, yang muncul dari balik pintu. Joko tersenyum lemah, mengusap kepala anaknya. "Sabar ya, nak. Bapak juga berharap hujan ini segera berhenti." Namun di balik senyumnya, ia tahu bahwa kebutuhan hidup tidak bisa menunggu hujan reda. Tak ada pilihan lain. Ia harus tetap keluar hari ini. Bagaimanapun caranya, buah-buahan itu harus terjual agar ia bisa membawa pulang uang untuk membeli kebutuhan harian keluarga. Pikiran Joko terus berkecamuk. Apakah ia harus menunggu hujan reda atau memaksakan diri untuk keluar? Dari dapur kontrakan, istrinya, Sari, muncul membawa segelas teh hangat. "Mas, yakin mau keluar di tengah hujan begini? Jalanan sudah banyak yang banjir," katanya khawatir. Joko hanya mengangguk pelan sambil menyeruput teh. "Aku nggak punya pilihan, Dik. Kalau aku diam di sini, anak-anak mau makan apa besok?" jawabnya. Kalimat itu diucapkannya dengan berat, meski dalam hati ia pun takut menghadapi jalanan yang mulai terendam. Setelah memutuskan untuk tetap berjualan, Joko bersiap dengan perlengkapan seadanya. Jas hujan lusuh yang warnanya sudah pudar ia kenakan, meski ada beberapa bagian yang berlubang. Sepatu karetnya pun sudah usang, namun masih cukup layak untuk melindungi kakinya dari genangan air. Dengan tenaga yang masih tersisa, ia mulai mendorong gerobaknya keluar dari kontrakan. "Hati-hati ya, Mas. Jangan terlalu memaksakan diri," pesan Sari sambil melambai. Joko mengangguk tanpa menoleh, matanya fokus pada jalan di depan yang penuh tantangan. Ia tahu bahwa apa yang akan dihadapinya hari ini tidak akan mudah. Perjalanan baru dimulai, namun tantangan sudah menghadang. Jalan setapak di depan kontrakan Joko sudah berubah menjadi sungai kecil dengan arus yang cukup deras. Genangan air mencapai betisnya, membuat langkahnya terasa berat. Setiap dorongan pada gerobak membutuhkan tenaga ekstra, karena roda gerobak terhambat oleh air dan lumpur. Meski begitu, Joko terus melangkah, menembus hujan yang tak kunjung mereda. "Semoga Allah mudahkan jalanku hari ini," gumamnya lirih sambil terus berjalan. Sepanjang perjalanan, ia melewati beberapa rumah tetangga yang juga terendam air. Beberapa warga tampak sibuk mengangkat perabotan ke tempat yang lebih tinggi. "Hati-hati Pak Joko.
Air di ujung sana lebih dalam, teriak salah seorang tetangga. Joko hanya membalas dengan senyuman kecil, mencoba menyembunyikan rasa lelah dan cemas di hatinya. Dalam perjalanan itu, ia juga melihat beberapa anak-anak yang bermain di genangan air, meski situasi sebenarnya cukup membahayakan. Pemandangan itu membuat Joko semakin sadar bahwa hujan kali ini bukanlah hujan biasa. Namun, ia tetap melanjutkan langkahnya, karena berhenti bukanlah pilihan. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Joko akhirnya tiba di komplek perumahan yang biasa menjadi rutenya. Namun, pemandangan yang ia saksikan membuatnya tertegun. Air sudah merendam seluruh komplek, dengan ketinggian mencapai pinggul orang dewasa. Beberapa kendaraan tampak terendam hingga bagian atap, sementara warga hanya bisa bertahan di lantai 2 rumah mereka. "Ya Allah, sudah separah ini," bisik Joko dengan perasaan campur aduk. Meski situasi terlihat sulit, Joko tetap berusaha menjalankan tugasnya. Dengan suara lantang, ia mulai menawarkan dagangan. "Buah, Bu. Mangga, apel, jeruk. Segar-segar," teriaknya sambil mendorong gerobaknya yang kini setengah terendam air. Namun, tidak ada satupun warga yang keluar untuk membeli. Sebagian besar dari mereka sibuk menyelamatkan barang-barang atau hanya diam mengamati dari balik jendela. Hati Joko mulai goyah. Ia tahu bahwa kemungkinan dagangannya laku di tengah kondisi seperti ini sangat kecil. Namun, ia tetap melangkah, berharap ada 1 atau 2 pembeli yang bisa membantu mengurangi beban dagangannya. Hujan terus mengguyur tanpa henti, dan genangan air semakin tinggi. Langkah Joko semakin berat, sementara tubuhnya mulai menggigil karena pakaian yang basah kuyup. Ia terus berteriak menawarkan dagangan, meski suaranya mulai parau. "Pak, Bu, siapa tahu butuh vitamin di tengah hujan begini. Saya punya apel segar," katanya dengan nada ramah, meski hatinya mulai dirundung rasa putus asa. Namun, usaha Joko tampaknya belum membuahkan hasil. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria tua yang sedang berdiri di depan rumahnya. "Pak, buahnya masih segar, mau beli?" tanya Joko dengan nada penuh harap. Pria itu hanya menggeleng. "Maaf, Mas Joko. Lagi nggak ada uang?" "Kondisi begini semua orang susah," jawabnya. Joko tersenyum pahit, meski hatinya terasa pedih. Ia memahami situasi tersebut, namun tetap berharap akan ada jalan keluar. Dengan sisa semangat yang ada, ia kembali mendorong gerobaknya, bertekad untuk tidak menyerah meski rintangan terus menghadang. Langkah Joko terhenti tiba-tiba ketika ia melewati sebuah kontrakan kosong di ujung komplek. Kontrakan itu sudah lama tidak berpenghuni, dan kondisinya terlihat lebih suram karena sebagian dindingnya tertutup lumut dan air yang terus naik. Saat matanya menatap ke arah pintu yang setengah terbuka, Joko merasa ada sesuatu yang aneh. Air di sekitar kontrakan itu terlihat bergelombang, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. "Apa itu?" gumamnya sambil memperlambat langkahnya. Tiba-tiba, dari balik air keruh, muncul sosok besar yang mengapung perlahan. Mata Joko membelalak saat ia menyadari bahwa itu adalah seekor ular besar, panjangnya hampir 3 meter, dengan tubuh yang sebagian terapung di atas air. "Astagfirullahaladzim," seru Joko sambil melangkah mundur dengan tubuh gemetar. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ular itu terlihat diam, namun gerakan ekornya yang pelan menunjukkan bahwa hewan itu masih hidup. Joko merasa antara takut dan bingung. Ia ingin segera lari, tetapi gerobaknya yang berat menahan langkahnya. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya dalam kepanikan. Suasana di sekitar kontrakan yang sunyi membuat situasi semakin mencekam. Joko menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada orang yang bisa ia panggil untuk meminta bantuan.
Teriakan Joko akhirnya memecah kesunyian di komplek itu. Beberapa warga yang tadinya sibuk di rumah masing-masing mulai keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ular! Ular besar di depan kontrakan kosong. Teriak Joko dengan suara bergetar. Seketika, suasana komplek menjadi riuh. Para warga, baik yang berada di lantai 2 rumah mereka maupun yang masih terjebak di dalam rumah, mulai berdatangan ke arah suara Joko. Beberapa pria membawa tongkat, sapu, dan alat seadanya untuk berjaga-jaga. "Mana ularnya, Mas Joko?" tanya Pak Husin, seorang warga senior yang dikenal sebagai tokoh di komplek itu. Joko menunjuk ke arah air yang masih bergelombang di depan kontrakan. "Itu Pak, besar sekali." "Saya hampir tidak percaya mata saya," jawabnya sambil mundur perlahan. Pak Husin mendekati air dan memicingkan matanya, mencoba memastikan keberadaan ular tersebut. "Astagfirullah, benar. Itu ular sanca," ujarnya sambil mengangguk. Warga yang lain mulai berdiskusi, beberapa dari mereka terlihat panik, sementara yang lain mencoba mencari cara untuk mengamankan ular tersebut. Joko hanya berdiri di samping gerobaknya, merasa lega karena kini ia tidak sendirian. Saat warga mulai mencari cara untuk menangani ular besar itu, salah satu warga, Burina, menceritakan kisah di balik kontrakan kosong tersebut. Kontrakan itu sudah lama nggak ada yang menempati, mungkin sudah lebih dari 2 tahun, katanya dengan nada pelan. "Dulu, penghuni terakhirnya sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, makanya mereka pindah," tambahnya. Cerita Burina membuat beberapa warga bergidik, terutama karena ular besar itu muncul dari tempat yang dianggap angker. Pak Husin, yang mendengarkan cerita itu, mencoba menenangkan suasana. "Jangan terlalu percaya hal-hal seperti itu. Mungkin ularnya bersarang di sana karena tempatnya sepi. Sekarang banjir, jadi dia keluar mencari tempat yang lebih tinggi," jelasnya. Meski begitu, beberapa warga tetap merasa was-was. Joko, yang mendengar semua itu, merasa situasi semakin tidak masuk akal. "Jadi, ini bukan cuma soal banjir, tapi juga soal tempat yang katanya angker?" pikirnya dalam hati. Meski takut, Joko tetap ingin membantu, terutama karena ia merasa bertanggung jawab setelah menjadi orang pertama yang menemukan ular tersebut. Setelah berdiskusi singkat, warga memutuskan untuk mencoba menangkap ular itu. Beberapa pria, termasuk Pak Husin, mulai mengatur strategi. "Kita harus hati-hati. Ular ini besar, dan kita tidak tahu apakah dia agresif atau tidak," katanya. Mereka membawa alat seadanya, tali, tongkat, dan ember besar. Sementara itu, Joko berdiri di sisi gerobaknya, menawarkan bantuan. "Kalau butuh bantuan apapun, saya siap, Pak," ujarnya dengan nada tegas meski wajahnya masih diliputi rasa takut. Proses penangkapan ular berlangsung menegangkan. Salah satu pria mencoba melemparkan tali ke arah tubuh ular, namun ular itu bergerak, membuat air di sekitarnya bergejolak. "Pelan-pelan. Jangan bikin dia panik," seru Pak Husin. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mereka berhasil mengikat bagian ekor ular. Dengan hati-hati, mereka menarik tubuh ular keluar dari air, yang ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan. "Subhanallah, ini ular benar-benar besar," kata salah satu warga. Semua orang yang menyaksikan hanya bisa menggelengkan kepala, takjub sekaligus ngeri. Setelah ular berhasil diamankan, suasana komplek menjadi lebih tenang. Beberapa warga mengucapkan syukur karena tidak ada yang terluka dalam proses tersebut. "Mas Joko, terima kasih sudah memperingatkan kami. Kalau tidak, siapa tahu apa yang akan terjadi," ujar Burina sambil menepuk bahu Joko. Pria itu hanya tersenyum kecil, merasa lega meski tubuhnya masih gemetar akibat pengalaman tadi.
Ular besar itu akhirnya dibawa oleh salah satu warga yang memiliki kenalan di dinas terkait untuk memastikan hewan itu tidak membahayakan lagi. Sementara itu, perhatian warga mulai beralih pada dagangan Joko. "Mas Joko, kalau masih ada buah, saya beli jeruknya ya," ujar Pak Husin yang terlihat ingin membantu. Joko tersenyum lebar, merasa perjuangannya hari ini tidak sia-sia. Beberapa warga lainnya juga ikut membeli, meski dalam jumlah kecil. "Alhamdulillah, akhirnya ada rezeki juga," bisiknya dalam hati. Dengan dagangan yang mulai berkurang dan situasi komplek yang kembali terkendali, Joko merasa hari yang penuh tantangan ini memberinya pelajaran berharga tentang keberanian dan keikhlasan. Setelah suasana di komplek mulai tenang, perhatian warga perlahan beralih kepada gerobak Joko yang masih setengah terendam air. Dagangan buah. Buahannya tampak segar meskipun terkena cipratan air selama perjalanan. Beberapa warga yang tadinya terfokus pada penangkapan ular mulai mendekat. "Mas Joko, jualan buah apa hari ini?" tanya seorang ibu sambil membawa ember kecil yang tadi digunakan untuk menyiram tanaman di lantai 2 rumahnya. Joko tersenyum, meski tubuhnya masih terasa lelah dan basah. "Ada mangga, jeruk, apel, dan pisang, Bu. Semuanya segar, baru ambil dari pasar kemarin," jawabnya dengan nada ramah. Tanpa menunggu lama, beberapa warga mulai memesan. "Saya beli jeruk 1 kilo ya Mas," ujar seorang bapak yang berdiri di sebelah gerobak. "Saya mau mangga 2 kilo untuk anak-anak di rumah," tambah seorang ibu lainnya. Joko dengan sigap menyiapkan pesanan mereka, meskipun tangannya masih agak gemetar karena kejadian sebelumnya. Dalam waktu singkat, buah-buahannya mulai berkurang. Hati Joko terasa lega. "Alhamdulillah, hari ini nggak sia-sia keluar rumah meski banjir," pikirnya sambil tersenyum kecil. Para warga yang membeli buah darinya tidak hanya sekadar ingin menikmati buah segar, tetapi juga ingin membantu Joko yang mereka tahu bekerja keras meskipun situasi sedang sulit. "Mas Joko ini hebat ya. Walau hujan deras dan banjir begini, tetap semangat cari rezeki," ujar salah satu pembeli kepada warga lainnya. Pujian itu membuat Joko semakin bersyukur. "Terima kasih Bu. Semua ini berkat bantuan dan doa dari ibu-ibu juga," jawabnya dengan nada rendah hati. Sore mulai menjelang, dan hujan yang sejak semalam mengguyur perlahan berubah menjadi gerimis. Langit yang tadinya gelap mulai menunjukkan sedikit cahaya, meskipun genangan air di komplek masih cukup tinggi. Joko melanjutkan perjalanan dengan gerobaknya yang kini terasa lebih ringan setelah banyak buah yang terjual. "Alhamdulillah, akhirnya hujan mulai reda," gumamnya sambil mengusap wajah yang basah. Saat melewati jalan yang sama tempat ia melihat ular besar tadi, Joko berhenti sejenak untuk merenung. Kejadian hari itu begitu berkesan baginya. "Kalau tadi aku tidak melihat ular itu, mungkin warga bisa dalam bahaya," pikirnya. Rasa takut yang ia alami berubah menjadi rasa syukur, karena meskipun kejadian itu menegangkan, tidak ada warga yang terluka. Ia juga merasa bersyukur bahwa dagangannya bisa tetap laku meskipun kondisi sulit. Di sepanjang perjalanan pulang, Joko melihat beberapa warga mulai membersihkan halaman rumah mereka. Meski banjir belum surut sepenuhnya, ada semangat dari para warga untuk bangkit dan kembali menata kehidupan mereka. "Semoga semuanya segera kembali normal," ucap Joko dalam hati. Ia merasa terinspirasi oleh semangat para warga yang tidak menyerah meski menghadapi bencana. Saat perjalanan pulang, Joko harus melewati jalan yang lebih sulit karena genangan air semakin dalam di beberapa titik. Gerobaknya yang kosong pun terasa lebih sulit dikendalikan karena lumpur di jalanan membuat roda sering tersangkut. Namun, Joko tidak mengeluh. Ia terus mendorong gerobaknya perlahan, sambil mengingat kembali perjalanan hari itu. Setiap langkah ini adalah perjuangan, pikirnya, mencoba menyemangati dirinya sendiri.
Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan seorang tetangga yang juga sedang berjuang melawan arus air untuk kembali ke rumahnya. "Mas Joko, dari mana saja? Dagangan laku kan?" tanya tetangganya sambil tersenyum meski wajahnya tampak kelelahan. "Alhamdulillah laku, Pak. Meski jalannya berat, rezeki tetap ada," jawab Joko sambil mengangguk. Percakapan singkat itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Langit mulai berubah warna menjadi kemerahan, menandakan bahwa malam akan segera tiba. Meski tubuhnya lelah dan basah, Joko merasa hatinya lebih ringan. Perjalanan pulang yang penuh rintangan ini seolah menjadi refleksi baginya tentang kehidupan. Hidup memang penuh ujian, tapi Allah pasti memberi jalan, gumamnya sambil terus mendorong gerobaknya. Setibanya di depan kontrakan kecilnya, Joko disambut oleh suara anak-anaknya yang ceria. "Bapak pulang! Bapak pulang!" teriak Fikri sambil berlari kecil ke arah pintu. Joko tersenyum lebar meski tubuhnya lelah. Ia segera melepaskan jas hujan yang sudah penuh lumpur dan menyapa keluarganya. "Bagaimana dagangannya, Mas?" tanya istrinya, Sari, sambil membawa handuk untuk mengeringkan tubuh Joko. "Alhamdulillah, hampir habis, Dik. Hari ini rezeki kita lancar," jawabnya dengan nada penuh syukur. Joko lalu membuka gerobaknya dan mengeluarkan beberapa buah yang ia sisakan untuk keluarganya. "Ini, Fikri. Bapak bawa apel untuk kalian," ujarnya sambil memberikan apel kepada anak-anaknya. Wajah anak-anak itu berseri-seri, seolah melupakan semua kesulitan yang mereka alami akibat banjir. "Terima kasih, Pak," seru mereka dengan suara riang. Melihat senyum di wajah anak-anaknya, Joko merasa semua perjuangan hari itu tidak sia-sia. Malam itu, keluarga kecil mereka duduk bersama di ruang sempit kontrakan, menikmati buah-buahan sambil berbagi cerita. Meskipun sederhana, kebersamaan itu membawa kebahagiaan yang luar biasa. "Hujan boleh deras, banjir boleh datang, tapi keluarga kita tetap saling mendukung," ujar Joko kepada istrinya. Sari hanya tersenyum sambil mengangguk, merasa bangga dengan perjuangan suaminya. Setelah makan malam yang sederhana, Joko duduk termenung di depan pintu kontrakan, memandangi genangan air yang masih tersisa di halaman. Ia merenungkan semua yang terjadi hari itu. Banjir ini adalah ujian, tapi di balik ujian selalu ada hikmah, pikirnya. Ia ingat bagaimana warga komplek bekerja sama untuk mengatasi bahaya ular, dan bagaimana mereka tetap peduli satu sama lain meski dalam situasi sulit. Joko juga merenungkan perjuangannya sendiri. Ia sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil hari ini, meski berat, adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. "Tidak ada usaha yang sia-sia kalau kita ikhlas dan bersyukur," gumamnya. Dengan penuh haru, ia mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah agar memberikan kekuatan dan rezeki yang cukup untuk keluarganya. Malam itu, Joko tidur dengan perasaan tenang meski tubuhnya lelah. Ia tahu bahwa esok hari akan ada tantangan baru yang harus dihadapi, tetapi ia juga yakin bahwa setiap tantangan bisa diatasi dengan usaha dan doa. Kisah hari itu menjadi pelajaran berharga bagi Joko dan keluarganya tentang arti kerja keras, keberanian, dan rasa syukur dalam setiap keadaan. Itulah kisah perjuangan Joko di tengah banjir. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap gigih dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Bagaimana menurut kalian tentang perjuangan Joko dalam mencari rezeki di musim hujan ini? Tulis komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.